MUI DKI siap melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. MUI DKI akan melawan para buzzer yang membuli Anies. Perlawanan dilakukan melalui pemberitaan oleh Cyber Army. Cyber Army diminta tidak takut untuk melawan para buzzer. Menurut Munah, sosok pahlawan dunia yang harus dilindungi. Tim Cyber lawan buzzer penyerang ulama dan Anies. MUI DKI berpolitik nih. Ditulis oleh Syardi. MUI Jakarta berencana membentuk tim cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama. Saya berharap di era penuh tantangan saat ini, MUI DKI tidak kalah untuk menguasai teknologi karena bidang infokom ini adalah otak MUI DKI dalam bidang informasi, kata Ketum MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Muhtar. Munahar berharap infokom ini memiliki orang ahli atau cyber army untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam karena tugas utama MUI adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Munahar berharap infokom MUI DKI bisa amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan para buzzer yang telah meresahkan umat Islam. Sebab pasalnya, mereka dinilai telah menghantam ulama dan mendiskreditkan umat Islam. Tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI seperti media sosial. Karena perputarannya cepat, MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya, kata Munahar. Ini saja sebenarnya sudah gimana gitu. Ulama seperti apa yang diserang, narasinya kayak kelompok sebelah, tapi oke lah kita anggap ini wajar. Tapi yang gak wajar adalah kenapa menyeret Anies. Munahar juga berharap infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Gubernur Anies. Dia mengatakan para buzzer selalu mencari kesalahan Anies, maka perlu dibalas dengan mengangkat keberhasilan Anies baik tingkat nasional maupun internasional. Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta, kata Munahar. Hahaha. Kenapa MUI DKI jadi kayak berpolitik dengan membela Anies? Ketahuan banget ada nuansa politis di balik ini. Perlu diketahui ya, dalam politik tidak ada makan siang gratis. Biasanya ada imbalan atau semacam balas budi yang mungkin akan terbongkar pada waktunya. Makanya jangan heran kalau publik memandang sinis MUI. Dari luar labelnya agama, tapi dari dalam banyak sekali hal-hal yang melenceng dari itu. Petingginya kadang bikin kontroversi. Baru-baru ini ada yang malah ditangkap Densus 88. Sekarang malah dengan konyolnya membongkar rencana membantu Anies. Ini juga menjadi bukti bahwa MUI memihak kepada salah satu pihak. Ini apa bedanya dengan LSM? Kalau tidak salah MUI dapat dana dari pemerintah ya. Ini lembaga yang benar-benar perlu dipertanyakan integritasnya meskipun publik sudah paham soal MUI ini. Makanya jangan heran kalau suara seruan agar MUI dibubarkan terus menggema. Lembaga ini sekarang seperti alat untuk mencapai tujuan lain. Gak jelas, mungkin sudah saatnya pemerintah mengaudit lembaga ini. Masa lembaga model begini berpolitik dengan membela Anies? Kalau mau berpolitik jangan tanggung-tanggung atau kelihatan konyol. Kenapa tidak sekalian bikin fatwa agar semua orang wajib mendukung Anies? Dan kalau tidak mendukung maka ganjarannya adalah isi sendiri deh. Tidak usah bicara Anies 21 pahlawan dunia, pahlawan yang sangat dermawan sehingga sering kelebihan bayar, pahlawan penata kata dan pemberi janji surga, pahlawan mangkrak, maaf Pak Mantan, janji tidak tercapai. Mungkin ini ada kaitannya dengan berita beberapa hari lalu soal dana hibah. Ada perbedaan alokasi dana hibah antara MUI Jakarta, PWNU DKI Jakarta, dan PW Muhammadiyah Jakarta. MUI menerima 10 miliar rupiah sedangkan NU dan Muhammadiyah hanya senilai 2,07 miliar rupiah dan 1,89 miliar rupiah. Beda jauh hampir 5 kali lipat. Silakan tarik benang merahnya dan tentukan sendiri apakah ada kaitannya atau tidak. Seperti yang saya katakan, MUI DKI tiba-tiba menyinggung soal Cyber Army untuk membela Anies. Biasanya bukan spontanitas, kemungkinan besar sudah ada niat ke sana. Lagian ini sangat jauh dari tupoksi MUI. Orang paling awam pun tahu kalau MUI tidak boleh mengurusi politik, apalagi secara langsung maupun tidak langsung mendukung salah satu orang tertentu. Tidak ada ceritanya MUI bentuk pasukan cyber bela Anies yang malah terlihat jadi buzzer. Ada apa ini? Tidak perlu saya katakan lagi kan? Kacau. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Nanti dicek ya kenapa ada roboh, apakah strukturnya ada yang salah, tidak kuat, atau karena sudah umurnya, saya belum tahu. Nanti saya kira dinas terkait nanti akan mengecek, nanti saya akan minta kepastiannya apa penyebab utamanya. Harapan kita jangan sampai ada sekolah yang sampai roboh.
Oh, Jakarta punya duit 84 triliun tapi anggaran rehabilitasi sekolah cuma 20-an miliar, ditulis oleh Widodo SP. Di tengah berita miris soal robohnya bangunan sekolah SMAN 60 Jakarta yang sedang direnovasi, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah mengeluhkan minimnya perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk ketersediaan dana rehabilitasi sekolah di seluruh Jakarta. Ex-staf Gubernur DKI Jakarta era Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu menyebut bahwa program rehabilitasi sekolah Pemprov DKI Jakarta tidak berjalan dengan lancar. Sebagai anggota Dewan Politikus asal PDI Perjuangan itu mengaku sudah mengusulkan banyak sekolah yang harus direhabilitasi, baik dari daerah pemilihan maupun aspirasi murni dari masyarakat. Tapi seperti diabaikan begitu saja oleh Pemprov DKI Jakarta. Kami pun, anggota Dewan marah karena apa yang jadi aspirasi kami, masyarakat minta untuk sekolah direhab, tapi enggak jalan. Saya nggak paham juga, kenapa dari eksekutif masih menganggarkan cuma sedikit-sedikit aja untuk rehabilitasi sekolah, kata Ima sambil menyoroti keanehan bahwa program rehabilitasi justru difokuskan pada sekolah taman kanak-kanak atau TK. Menurut Imam Mahdiah, kisaran anggaran yang diperlukan untuk program rehabilitasi sekolah di Jakarta secara keseluruhan bisa senilai 500 miliar rupiah. Tetapi faktanya untuk anggaran tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta cuma menganggarkan 21,2 miliar rupiah untuk dana rehabilitasi sekolah, plus fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta mengabaikan banyak sekolah yang harus direhabilitasi. Kalau mau dihitung dengan kisaran 500 miliar rupiah itu, berarti anggaran yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sampai 1%, tepatnya hanya sekitar 0,0424% dari angka yang diperlukan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di seluruh Jakarta. Inilah yang lantas disayangkan Imam Mahdiah. Karena menilai bahwa sosok Gubernur DKI Jakarta punya latar belakang kuat di dunia pendidikan, sehingga seharusnya peduli sama program rehabilitasi sekolah di seluruh Jakarta, daerah yang ada di bawah wewenangnya sebagai gubernur. Ada benarnya sih, bahkan kalau Ima lantas menganggap Anies Baswedan tidak peduli dengan nasib pelajar di Jakarta tidak bisa disalahkan juga. Masa kalau anggaran yang diperkirakan sebesar 500 miliar rupiah cuma akan dipenuhi, tak sampai 1% saja, misalnya ada 100 sekolah saja yang seharusnya direhabilitasi. Berarti anggaran yang ada cuma cukup buat memperbaiki satu sekolah aja, Bung. Minimnya anggaran ini pun terasa semakin kebangetan kalau kita tahu RAPBD DKI Jakarta untuk 2022 sebesar 84,89 triliun rupiah. Presentasi yang sudah kecil tadi akan terlihat semakin mengecil hingga semakin tidak terasa ada perhatian dari ex-Mendikbud yang di PHK di tengah jalan itu. Moga saja Anies segera tersadar dari kebebalannya, lalu mulai mengutak-atik prioritas penggunaan anggaran di APBD 2022